Isi pertanyaannya ini dari peserta perempuan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah. Saya sudah tidak punya keluarga. Ayah, mama, dan semua anggota keluarga saya sudah meninggal. Saya tidak punya pasangan dan juga tidak punya teman. Saya tidak suka keadaan ini Ustadz, saya marah pada keadaan ini, kepada lingkungan dan kepada Allah. Saya lelah Ustadz, saya mau nyerah. Saya nggak suka hidup di antara orang-orang jahat. Kok sedih? Tapi sebelum saya mati, bisakah tolong bantu saya supaya berhenti marah sama Allah Ustadz? Terima kasih. Saya jawab dengan angle pengalaman pribadi ya. Walaupun saya nggak pernah pengen mati sih. Tapi maksudnya apa yang bikin kuat ketika diuji? Apa yang bikin kuat ketika diuji? Saya suka baca sejarah atau kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Khususnya ujian-ujian hidup mereka yang berat. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Ankabut, "Walaqad fatanna alladzina min qablihim." Kami juga menguji orang sebelum mereka. Di dalam surat Al-Baqarah, "Massadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu." Mereka diuji dengan ujian fisik, diuji dengan ujian harta, diuji dengan ujian perasaan, diguncang. Saya suka baca tentang kisah-kisah mereka, tiba-tiba saya malu. Karena ketika saya membandingkan kisah saya dengan kisah mereka, saya nggak ada apa-apanya. Dan saya malu dengan kisah ujian seberat itu. Mereka adalah hamba-hamba yang selalu memuji Allah. Hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, akhirnya saya jadi tahu dengan cara itulah ending dari kisah mereka itu adalah kebaikan. Oh, di situ saya paham, saya ikhlas, saya ridho. Jadi saya sering membandingkan diri saya dengan orang yang jauh lebih berat, baik dalam sejarah yang ada di sekitar kita, sehingga saya ngerasa saya bukan apa-apa dibandingkan mereka. Tapi kalau saya bandingkan dengan orang yang lebih menurut saya kelihatannya lebih bahagia, saya akan berputus asa. Padahal kebahagiaan dan ujian itu musim. Kalau sekarang kita lagi susah, memang musim susah. Nanti ada musim bahagianya, gak susah-susah terus. Itu yang saya pahami. Semoga dengan baca kisah Nabi, ngelihat Gaza, ngelihat sekitar kita banyak orang susah juga, mbaknya bisa sedikit diberikan kesabaran oleh Allah. Dan yakinlah kesudahan itu wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa.